Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45. Pada kesempatan ini kita akan kembali menampilkan apa yang disampaikan oleh Ki Haji Abdul Razak, yang dimana beliau kembali menguliti kitab yang katanya dibawa oleh Surumail Abbas atas perjalanannya ke barat kemarin, yang hari ini digombar-gambir bahwa kitab sezaman yang kemudian dibawa oleh Surumail Abbas ini itu bisa merungkat atau bisa melawan Kiai hasil tesis dari Ki Haji Imaduddin Al-Bantani. Ya, namun sampai hari ini juga si Rumail Abbas ini menurut sahabat-sahabat dan pembela Kiai Nusantara belum bisa menampilkan dengan jelas bagaimana isi kitab itu, dan bisa apakah memang bisa membuktikan diri bahwa si Ubaidillah itu bukan tokoh fiktif dalam sejarah. Sementara dalam hasil penelitian Ki Haji Manuddin Al-Bantani bahwa Ubaidillah itu hanya tokoh fiktif dan tidak tersambung nasabnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Untuk itu mari langsung saja kita simak apa yang disampaikan oleh Ki Haji Abdul Razak, yang kemudian menguliti soal kitab dari kitab sezaman yang dibawa oleh si Rumail Abbas yang akhir-akhir ini dimunculkan di media. Ya, langsung kita dengarkan secara seksama ya. Lalu kita bahas poin per poinnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kitab ini kitab tarikh nih dari coba dari Abu Sumail Abbas. Maksudnya katanya kitab ini bisa membatalkan tesisnya Kiai Imaduddin. Gitu. Iya, ini namanya kitab tarikh Madinatis Sunnah al-Yaman. Ya, sebagaimana kita dengarkan bahwa kemudian informan dari Ki Haji Abdul Razak ini mengatakan bahwa ini adalah kitab yang dibawa oleh Sumail Abbas. Lalu kitab ini katanya berarti belum pasti bahwa bisa melawan hasil tesis dari Ki Haji Maduddin Al-Bantani. Namun kemudian Ki Haji Abdul Razak menjawab bahwa ini adalah kitab tarik, apalah itu namanya. Ya, kita lanjut dulu ya, kita dengarkan sama-sama. Kitab ini ditulis sekitar tahun 420 kalau tidak salah oleh Syekh Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Ar-Razi. Cuman kitab ini isinya itu sebetulnya tidak terlalu penting untuk menjawab tentang tesisnya Kiai Imaduddin. Ya, Ki Haji Abdul Razak menjawab bahwa isi dari kitab ini tidak terlalu penting untuk kemudian menjawab hasil tesis dari Ki Haji Manuddin. Berarti bahwa memang kitab ini tidak bisa menjadi bukti dan membantah hasil tesis dari Ki Haji Manuddin bahwa memang Ubaidillah itu tidak ada atau tokoh fiktif dalam sejarah. Jelas ya? Kita dengarkan lagi. Gini aja, nanti kamu ikutilah penjelasan siapa Surumail Abbas tentang isi kitab ini. Bener nggak? Nyambung nggak? Menurut Bapak mah tidak terlalu nyambung dengan tesisnya Kiai Imaduddin. Pertama ini kitab tarikh, yang kedua isinya juga tidak terlalu membahas tentang nasab. Iya, menurut Ki Haji Abdul Razak bahwa isi dari kitab ini bahwa tidak terlalu nyambung dengan hasil tesis dari Ki Haji Manuddin Al-Bantani. Ya, kita lanjut. Ada Pak, tapi cuma belum di screen. Oh, belum di screen. Ya coba di screen, nanti kita pelajari. Tapi sebetulnya kan urusan ini mah sebetulnya kita serahkan sama Kiai Mat. Nanti kalau Bapak ikut-ikut membahas masalah kitabnya nanti malah semakin rancu, malah sudah cukup beliau saja Bapak cuma lihat-lihat dari belakang gitu ya. Coba ini penting ini ya, kalau tertarik dengan masalah nasab, nanti kitab-kitab yang ada itu dikaji, dibaca supaya ngerti, karena ini penting ya, pelajari bersama tentang orang-orang yang mengaku gerilya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini kan belum bisa dibuktikan secara ilmiah pengakuannya. Iya, kepada santrinya Ki Haji Abdul Razak kemudian mengingatkan bahwa kalau tertarik dengan kitab-kitab yang berbicara tentang nasab harus belajar lagi dan mempelajari untuk kemudian menjadikan pelajaran bahwa orang-orang yang mengaku sebagai
nasab atau cucu dari Nabi itu untuk bisa dibuktikan. Ini bukan masalah apa-apa, ini masalahnya ini kan masalahnya ini cinta. Nah, cinta kepada siapa? Cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar sampai tidak ternodai oleh siapapun, apalagi oleh orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah Nabi, tapi akhlaknya tidak terjaga. Iya, kita diingatkan bahwa ini berbicara tentang kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada yang mengaku-ngaku sebagai zuriyah Nabi atau keturunan dari Nabi Muhammad SAW, namun akhlaknya tidak mencerminkan mereka sebagai cucu dari Nabi Muhammad SAW. Dan ini menurut kita semua tentu terbukti karena ada beberapa oknum habaib di Indonesia ini yang dimana mereka selalu membuat semacam ucapan kebencian, seperti misalnya baru-baru ini yang dilakukan oleh si Rehan Al-Qadri dan seperti yang dilakukan oleh Habib Rizik Sihab, Bahar bin Smith dan lain sebagainya. Jadi mereka ini memang mengaku sebagai cucu Nabi, namun akhlak dan perbuatan mereka itu tidak mencerminkan sebagai cucu Nabi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lanjut lagi ya. Itu kan pasti mau tidak mau bisa mencemarkan ya Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin buat kita enggak, tapi dan menurut Ki Haji Abdul Razak bahwa perbuatan-perbuatan tercela tersebut, akhlak yang tidak baik itu kemudian bisa mencemarkan nama baik dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang ini betul bahwa ketika misalnya kita mengaku sebagai cucu Nabi dan akhlak kita tidak mencerminkan itu, maka bisa mencemarkan nama baik dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. kalau buat orang-orang yang tidak terlalu kenal sama Nabi, atau mungkin buat generasi-generasi adik kelas kamu nanti kan, yang mereka tidak mau belajar tarikh, mereka kurang paham tentang riwayat Nabi, yang mereka lihat adalah orang-orang yang mengaku zuriyah Nabi tapi akhlaknya tidak mencerminkan sebagai zuriyah Nabi. Nah, akhirnya kan tidak bagus. Padahal Allah menyampaikan salnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul itu sebagai rahmatan lil alamin, Kanjeng Nabi itu. Artinya tidak hanya lisan sama akhlaknya saja, tapi ilmunya pun cerminan ilmu yang bisa memberikan rahmat bagi seluruh alam. Ya, kemudian Ki Haji Abdul Razak mengingatkan kita bahwa sebagaimana Nabi itu dijuluki sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam, sehingga mungkin ini menjadi pelajaran buat kita bahwa kalau kita juga mengaku sebagai cucu Nabi, kita juga harus menjadi rahmatan lil alamin, bukan malah membuat keributan apalagi sampai memprovokasi rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah. Dan itu terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh oknum-oknum habaib yang kemudian mengaku sebagai cucu Nabi ini, yang memang tidak mencerminkan diri sebagai cucu dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut ya. Ilmu-ilmu asap gitu. Itu saja barangkali. Saya sih minta kepada seluruh umat agar mulai hari ini menjaga kondisivitas bangsa dan negara ini menjelang pemilu, tidak saling mensiku, tidak saling mencemooh, tidak terlalu arogan, tidak memprovokasi keadaan. Kita inginkan momentum Rabiul Awal 1445 Hijriah ini menjadi momentum terbaik untuk semua pihak memperbaiki diri, terutama adalah memperbaiki akhlak. Ini nih yang paling sulit kayaknya lisan, karena sampai hari ini pun Bapak juga mendengar ada beberapa orang dari oknum habaib yang belum bisa menjaga lisannya, dan itu menyakitkan. Kalau menyakitkan nanti saling balas-balasan kan begitu. Biasanya yang balas-balas itu adalah simpatisan atau muhibbinya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Nah, intimidasi. Iya, Ki Haji Abdul Razak mengingatkan bahwa menjelang pemilu kita harus menjaga kondusivitas, tidak memprovokasi rakyat, jangan mengikuti kelompok habaib ini yang kemudian hari ini selalu memprovokasi rakyat. Akhirnya terjadi sikut-sikutan antara kelompok seperti yang diingatkan oleh Ki Haji Abdul Razak. Ya, kita lanjut ya. Yang kemudian terjadi adalah saling mencurigai. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Minta juga mestinya kepada organisasi besar yang katanya notabene ini adalah organisasi yang berkaitan dengan agama, tolonglah organisasi itu digunakan untuk menjaga nama baik agama. Karena kalau orang sudah mencemarkan nama Nabi dengan akhlak yang tidak baik, yang mengaku sebagai zuriyah Nabi, otomatis kan agama
teman. Ya, nah ini harus berakhlak seperti begini. Masa kalah sama santri kampung. Ya, begitu saja ya, ada lagi? Ya, udah, terima kasih. Ya, saya kira itulah sebagaimana kita dengarkan dan kita bahas bersama terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ki Haji Abdul Razak yang kemudian menguliti kitab sezaman yang katanya dibawa oleh Syekh Abbas dari perjalanannya di barat. Namun pada simpulannya Ki Haji Abdul Razak mengatakan bahwa kitab ini kemudian tidak bisa menjadi pembanding hasil penelitian dari Ki Haji Imanuddin karena kitab yang dibawa oleh Rumail Abbas ini itu tidak terlalu membahas soal nafs, soal nasab ya. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa kitab itu ditulis sekitar tahun 420 Hijriah. Jadi kitab yang sebenarnya dibawa oleh Rumail Abbas ini, kalaupun kemudian ini hal baru buat mereka, namun saya kira kiai-kiai Nusantara kita telah mengetahui isi dari kitab itu dan tahu seluk-beluk dari kitab ini, sehingga pada simpulannya memang bahwa kitab yang dibawa oleh Rumail Abbas ini belum bisa merungkap dan mengungkap bahwa hasil penelitian dari Ki Haji Imanuddin itu tesisnya ada data terbalik bahwa memang Ubaidillah itu ada. Jadi sampai hari ini kita masih meyakini bahwa Ubaidillah itu adalah data efektif dan Ba'alawi di Indonesia ini jangan lagi mengaku sebagai cucu dari Nabi Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu mari terus kita saksikan di channel ini. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.